Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Ibu Novianti. Kalian bisa memanggil Bu Novi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan memberikan peraturan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kalian harus mendengarkan setiap penjelasan yang saya berikan. Yang kedua, jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, dan pembelajaran 2. Kita akan belajar PPKN KD 3.3 tentang menelaah keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat dengan tujuan pembelajaran mampu mengidentifikasi contoh keberagaman dengan benar dan sikap yang perlu dikembangkan dalam keberagaman ekonomi dengan benar. Dan SBDP KD 3.1 tentang memahami reklame dengan tujuan pembelajaran, mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame dan mampu membedakan reklame dan bukan reklame. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era global. Sebagai warga Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang batik Indonesia. Ini Dion. Dion anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Dion kecil sekali. Ayah Dion terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya terjual sampai luar negeri. Ayah Dion menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Berikut adalah reklame Ayah Dion. Coba kalian amati reklame Nusantara Batik ini. Di sini terdapat beberapa keterangan menyediakan berbagai corak dan warna menarik khas Indonesia. Lalu di situ ada gambar tentang batik ya anak-anak. Dan lalu apa itu reklame? Reklame adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan informasi. Apa tujuan dari reklame? Tujuan reklame yang pertama adalah untuk sekedar menyampaikan informasi. Yang kedua, untuk menarik perhatian masyarakat. Yang ketiga, mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk. Yang keempat, mengenalkan suatu produk kepada seluruh masyarakat. Dan yang kelima, membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu produk. Apa saja jenis-jenis reklame? Ada spanduk, brosur, iklan, poster, plakat, dan lain-lain. Apa ciri-ciri reklame yang baik? Yang pertama, informasinya harus jelas dan mudah untuk dimengerti. Memuat informasi yang benar, mampu menarik perhatian orang, dan mudah diingat. Reklame bersifat komersial dan non-komersial. Komersial dibuat untuk kepentingan bisnis, digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Dan non-komersial dibuat untuk kepentingan sosial, digunakan untuk mengajak masyarakat melakukan suatu hal, misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Reklame harus menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame, yang pertama, slogan jelas dan mudah dimengerti, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai, ilustrasi menarik dan mudah diingat, tata letak gambar dan tulisan harus baik. Contoh reklame. Ini ada gambar reklame baliho. Menurut saya, reklame baliho ini sangat baik karena sudah menarik,
disertai dengan gambar produk yang jelas. Tulisan juga bisa dibaca, menarik perhatian. Tata letak gambar dan tulisan juga baik. Yang kedua, brosur makanan. Menurut saya brosur makanan ini adalah reklame baik karena brosur makanan ini sudah terdapat gambar dan tulisan yang sangat jelas, harga barang yang murah sehingga dapat menarik pembeli. Di sini ada teks sahabat baik, mari kita baca bersama-sama. Dion dan Ani telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Dion dan Ani tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu, banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Dion dan Ani akan bertahan lama, karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Dion adalah seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Dion sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka, dan pegawai juga semakin banyak. Sementara Ani adalah seorang anak penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, setiap sore, Ani ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Dion. Di sanalah Dion berkenalan dengan Ani. Waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dihiraukan. Permainan mereka pun tetap saja asik. Petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Dion dan Ani yang saling menghargai satu sama lain. Dion tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Ani. Bukan hanya Ani yang bermain ke pendopo batik Dion, tetapi Dion pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Ani. Ia malah menikmati makanan siang atau makanan jajanan sore di rumah Ani. Memang, Ibu Ani pandai memasak. Dion justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Ani. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cinta, karena semua hadir dengan kisahnya masing-masing. Sebaliknya, ketika Ani bermain ke rumah Dion, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Dion tidak pernah juga memperlakukan Ani super istimewa, karena Ani anak penjajah kue. Santai saja Ani membaca-baca buku koleksi cerita Dion di kamar ketika Dion melakukan hal lain. Kadang-kadang Ani pun ikut membantu ketika Dion harus melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Ani kagum dengan Dion dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Dion dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya. Membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja kerasnya. Begitulah sahabat. Tidak ada kata-kata yang perlu diucap untuk menyatakan sayang kepada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Di sini ada tugas tentang teks sahabat baik. Kalian harus mengerjakan dan ditulis di kertas kalian, nanti difoto dan dikirim melalui WA. Selesai. Apakah ada pertanyaan? Jika ada, silakan berkomentar pada video ini ya. Untuk mengetahui apakah kalian sudah memperhatikan pembelajaran tadi, kalian mengerjakan soal pada link berikut ini. Terima kasih.
Jangan lupa berdoa, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa belajar. Nah, selesai sudah pembelajaran hari ini. Dan sebagai berakhirnya pembelajaran, jangan lupa kalian berdoa masing-masing ya. Sampai jumpa.